Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai statistika sebagai salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Praktikum Statistik. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas? Kali ini yang akan kita bahas diantaranya ada pengertian statistika deskriptif dan inferensial, kemudian perbedaan variabel kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu, dan yang terakhir perbedaan tipe data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kita harus tahu terlebih dahulu statistika itu apa sih? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data, sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Baik, kita langsung masuk ke materi yang akan dibahas. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistika deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti, tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Contohnya, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain dalam majalah atau koran-koran. Ini ada beberapa contoh gambar dari statistika deskriptif. Di situ ada histogram. Histogram adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi sebuah variabel. Kemudian ada diagram kue atau pie chart yang merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah OGIF. OGIF itu adalah salah satu bentuk gambar dari distribusi kumulatif pada sebuah variabel. Selanjutnya ada poligon. Poligon adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Umumnya berupa garis-garis patah yang didapatkan dari cara menghubungkan puncak pada masing-masing nilai kelas. Dan yang terakhir ada diagram batang daun. Diagram batang daun ini sama seperti histogram, hanya saja yang membedakan adalah informasi yang didapatkan lebih baik karena memperhatikan atau memperlihatkan nilai-nilai hasil pengamatan yang asli. Selanjutnya, pengertian statistika inferensial. Statistika inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data populasi. Dalam statistika inferensial, diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini sering disebut juga dengan statistik induktif. Karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja, memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistika inferensial. Perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Ada beberapa perbedaan dari kedua variabel tersebut. Di antaranya, yang pertama berdasarkan jenis data. Variabel kualitatif umumnya jenis data penelitian yang bersifat deskripsi. Jadi semakin banyak aspek, maka semakin lengkap data yang diteliti. Sedangkan pada variabel kuantitatif, umumnya jenis data berupa angka. Adapun yang bersifat deskriptif hanyalah menjadi pelengkap data utama yang berbentuk angka. Kemudian, perbedaan selanjutnya yaitu berdasarkan dengan tujuan. Variabel kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pertanyaan yang diutarakan dalam rumusan masalah. Namun,
Tujuan penelitiannya akan terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi pada saat melakukan pengambilan dan analisis data. Sedangkan variabel kuantitatif bertujuan untuk menjawab singkat pertanyaan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini akan mengarah pada hipotesa penelitian dan arah penelitian sudah dapat terlihat. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan instrumen yang digunakan. Pada variabel kualitatif, instrumen yang digunakan adalah peneliti harus terjun langsung dalam penelitian agar dapat melihat dan merasakan fakta yang ada. Sedangkan pada variabel kuantitatif, instrumen yang biasa digunakan yaitu seperti angket, kuesioner, atau instrumen lainnya. Selanjutnya berdasarkan objek penelitian. Variabel kualitatif lebih terpaku pada suatu objek, sedangkan kuantitatif bisa lebih dari satu objek. Selanjutnya, berdasarkan orientasi, variabel kualitatif lebih berorientasi terhadap penelitian, sedangkan variabel kuantitatif lebih berorientasi terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, berdasarkan pada proses. Variabel kualitatif, proses yang digunakan adalah induktif, sedangkan pada variabel kuantitatif, proses yang digunakan adalah deduktif-induktif. Dan yang terakhir, perbedaan berdasarkan sifat realitas. Variabel kualitatif berdasarkan pada filsafat postpositif atau paradigma interpretatif. Suatu objek atau realitas tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam variabel, sedangkan pada variabel kualitatif berlandaskan pada filsafat positif. Realitas yang dipandang sebagai suatu yang konkret dapat diamati menggunakan panca indera, dapat dikategorikan dalam bentuk, jenis, warna, dan perilaku. Perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang pertama, variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Misalnya, data dikotomik 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah. Ada juga yang mengkategorikan 1 untuk laki-laki maupun 0 untuk perempuan. Singkatnya, variabel diskrit adalah variabel yang data-datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat dan nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Sedangkan variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur, sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya seperti 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah jenis tes, ranking, tinggi badan, berat badan, jarak, panjang, dan lain sebagainya. Jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Selanjutnya kita bahas perbedaan tipe data dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, data nominal. Menurut Muhammad Nazir, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data monominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Selanjutnya data ordinal. Bagian lain dari data kontinu yaitu data ordinal. Data ini selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki perangkat atau urutan. Angka yang diberikan juga mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Jika kita memiliki sebuah set objek yang dinomori 1 sampai n, misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan lainnya tidak sama. Ia akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, atau paling baik sampai ke paling buruk. Kemudian data interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran, dinamakan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Misalkan tentang nilai ujian 6 orang mahasiswa, yakni kita sebut saja dengan si A, si B, si C, si D, si E, dan si F. Diukur dengan ukuran interval pada skala prestasi dengan ukuran masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3 dikurangi 1. Kenapa? Karena si mahasiswa C dia berada pada peringkat 3, sedangkan si mahasiswa A berada pada peringkat 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Bisa dikatakan bahwa beda prestasi antara C dan A adalah 2. Nah, kemudian beda prestasi antara mahasiswa C dan F adalah 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Akan tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali prestasi mahasiswa A, ataupun prestasi mahasiswa F adalah 3 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala interval ini, akan diperoleh data interval. Selanjutnya, data rasio. Ukuran yang meliputi semua ukuran sebelumnya, yaitu nominal, ordinal, dan interval, ditambah lagi dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Dan ini dinamakan ukuran rasio. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik 0. Karenanya, interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik 0 di atas. Oleh karena ada titik 0, maka data rasio dapat dibuat perkalian maupun pembagian. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Misalkan jika ada 4 orang pengemudi, yakni pengemudi A, B, C, dan D, mempunyai pendapatan masing-masing per hari 10.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Bila dilihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi D adalah 5 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi C adalah 4/3 kali pendapatan pengemudi B. Dengan kata lain, rasio antara pengemudi C dan A adalah 4/1, pengemudi D dan A adalah 5/1, dan pengemudi C dan B adalah 4/3. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.